Aku ketok enom kok. Ketok tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online pemrograman komputer. Dan kali ini saya akan memperkenalkan kalian bagaimana cara membuat grafik. Dan secara khusus cara membuat grafik tadi di MATLAB yang bagian dasar dulu. Tapi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan ilustrasi informasi apa saja yang diperlukan atau informasi apa saja yang harus kita berikan saat kita akan membuat grafik. Seperti ini. Jadi ilustrasinya ya manual dulu. Kalau saya pengen membuat grafik, secara umum yang kita lakukan ya kita ambil sumbu X dan sumbu Y, dimana sumbu X ini adalah domain. Maksudnya domain itu adalah titik asal. Jadi kita pengen bikin grafik itu dari variabel bebas X, katakanlah begitu ya. Kita pengen bikin data itu dari mana sampai mana. Ini harus jelas dulu. Nah, dikasih skala. Katakanlah saya pengen bikin grafik itu dari 0 sampai 5. Nah, ini adalah titik asal. Dan kita harus memberikan nilai-nilai di setiap titik ini. Jadi katakanlah 0 sampai 5 dan masing-masing jaraknya 1, katakanlah 1, 2, 3, 4 begitu. Atau mudahnya saya harus membuat data semacam ini. X. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, semacam itu. Lalu kita harus berikutnya saya membuat daerah hasil, dan daerah hasil ini bergantung fungsi yang diberikan. Nah, jadi ada Y, dan Y ini nilainya itu bergantung fungsi yang diberikan. Kita mau bikin grafik apa begitu. Katakanlah contoh paling mudah, saya bisa bikin grafik X kuadrat. Nah, ada hubungannya antara Y dan X. Mudahnya ini fungsinya ya. Fungsinya, dan Y itu fungsinya X kuadrat, dan hasilnya itu kita pasangkan satu persatu, kita masukkan angkanya. Jadi misalkan untuk X0 berarti Y kuadrat berapa ini, saya kasih tinta lain ya. Untuk X0 Y nya berapa. Nah ini 0. Untuk X nya 1 Y nya berapa, 1 juga. Kalau X nya 2 Y nya 4. Dan untuk X nya 3 Y nya 9. Untuk X nya 4 Y nya 16. Dan untuk yang 5 X nya 5 Y nya 25. Maka saya memerlukan Y ini berarti dari 0 sampai 25. Nah, setidak-tidaknya skala itu yang harus kita berikan. Nah, dan daerah ini lalu sebentar. Jadi lalu daerah ini saya pasangkan antara X dan Y tadi. Ini berarti 12,5 ya. Nah, skalanya kita sesuaikan, dan ini 6,25. Katakanlah begitu ya. Ini 17,25. Nah, kita pasangkan. Kalau 1 ya di angka 1 begini. X nya 3 berarti X nya 2 berarti di angka 4, katakanlah sini. Lalu kita pasangkan satu-satu semuanya. 3 di angka 9, katakanlah sini. 4 di angka 16 berarti sini. 5 nya di angka 25 sini. Nah, lalu setelah itu kita gambar, kita hubungkan titik-titik itu, kita buat agar agak smooth. Nah, semacam ini. Kira-kira proses menggambar itu semacam itu. Jadi kalau kita perhatikan tadi, untuk membuat gambar berarti kita butuh
daerah asal dulu. Nah, atau daerah asal semacam ini, itu yang disebut dengan domain. Domain. Informasinya apa? Domain itu ada rentangnya, nilai variabel bebas X itu dari berapa, katakanlah X minnya, nilai minimumnya, dan ada X maksimumnya. Begitu. Oke. Dan tentu titik-titik di tengahnya ini perlu kita definisikan juga. Nah, jadi di dalam domain ini ada apa ya? Rentang apa ya, titik-titik gridnya, mudahnya bahasa saya gridnya, ada titik-titik yang akan kita buat grafik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu fungsinya apa. Oke, begitu ya. Dan yang ketiga, kita harus tahu range-nya, range atau daerah hasilnya. Tentu ada Y min dan ada Y maksimumnya juga, dan di dalam ini juga ada gridnya. Grid. Cukup jelas ya, berarti saya bisa membloknya. Saya blok, saya tulisi informasinya bahwa 1, saya perlu domain, 2, saya perlu sebuah fungsinya, dan yang ketiga, kita perlu daerah hasilnya atau range. Oke, cukup jelas ya, bisa dipahami. Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita meluncur ke MATLAB. Jadi informasi-informasi itu perlu saat kita membuat grafik, begitu ya informasinya. Kita langsung ke MATLAB. Tapi saya pindah dulu laptopnya. Oke, ini adalah layar MATLAB-nya. Tentu pertama kali informasi yang harus kita berikan saat kita mau membuat grafik adalah X-nya tadi, domainnya X. Lalu caranya bagaimana kalau kita akan memberikan domain di MATLAB? Kita cukup menuliskan X, misalkan tadi sama, kita pengen bikin grafik X kuadrat, maka saya berikan 0 sampai 5. Nah, ini prinsipnya dua informasi ini adalah domainnya 0 sampai 5, katakanlah begitu. Tapi di MATLAB perlu langsung kita berikan titik-titik gridnya begitu. Jadi maksudnya yang mau kita buat grafik itu 0 sampai 5, dan kita mau bikin angka-angkanya itu di titik mana saja. Katakanlah tadi yang ingin kita buat adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pastikan bahwa titik-titik ini seragam begitu. Otomatis kita tahu bahwa untuk mencapai 1 itu berarti 0 tambah 1. Untuk mencapai 2 itu berarti 1 tambah 1. Untuk mencapai 3 itu 2 tambah 1 begitu, dan seterusnya. Sehingga di sini di MATLAB formatnya semacam ini untuk kepentingan tadi. Jadi domainnya dari 0 sampai 5 dan jarak antar titiknya adalah 1. Bisa dipahami ya informasi ini ya. Jadi domain di sini X ini, jadi dari titik 0 sampai 5 jaraknya masing-masing 1 dari 0 ini. Oke, lalu saya tekan enter. Tidak ada masalah ya. Berikutnya yang kedua, yaitu kita membuat fungsinya. Berarti saya tuliskan Y sama dengan X kuadrat. Itu lagi-lagi ada tanda titik ya. Kalau topi saja ini dikuadratkan, nanti dimensinya akan berubah seperti perkalian matriks begitu. Maka agar tidak seperti perkalian matriks, maka saya kasih titik. Oke, itu adalah fungsinya. Lalu range-nya bagaimana? Nah, di MATLAB range hasil ini sudah ada dan otomatis dibuatkan. Jadi kita tidak terlalu berpikir pusing tentang
range hasilnya, tidak harus kita beri batasannya begitu. Jadi santai di bagian ini. Kita tinggal memanggil fungsinya. Jadi di MATLAB sudah ada fungsi untuk membuat grafik. Kita cukup tuliskan plot X, Y semacam ini. Ini berarti fungsi untuk membuat grafik. Jadi grafik X-nya, Y-nya, dan range-nya itu sudah otomatis diberikan oleh MATLAB. Dan yang paling penting saat kita membuat grafik ini, kita bisa memastikan menulis domain dan fungsinya. Oke, semacam itu. Saya enter ya. Nah, tentu grafiknya muncul di sini. Mungkin biar sedikit bagus, saya beri sebuah variasi grid on. Nah, ada garis-garisnya. Jadi ini sama persis yang dengan kita kerjakan tadi ya. Jadi dari 0 sampai 5 sampai 25. Kira-kira semacam itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang saya contohkan bagaimana kita membuat grafik yang lain. Misalkan kita pengen membuat grafik sinus sinusoidal, katalah sinus X ya. Dari berapa sampai berapa enaknya batasannya? Dari min 4pi sampai 4pi katakanlah begitu. Oke, berarti saya punya X, saya ganti ya X-nya ya. Kalau agar yang itu tidak, yang atas tidak terekam lagi, tidak menambahkan rekaman, kita clear all dulu. Saya punya X sama dengan tadi min 4pi. Nah, bisa saja nulisnya begini. Titik 2, gridnya mau kita kasih berapa? Katakanlah 0,2 gitu ya. Titik 2 sampai 4pi. Oke, sudah jadi X-nya. Lalu fungsinya Y itu sama dengan sinus X. Ini juga bisa. Oke, lalu kita plot X, Y grid on. Nah, menjadi grafik sinus ya. Tentu skalanya di sini dituliskan dalam angka biasa ya. Tapi kita tuliskan tadi dari min pi sampai min 4pi sampai 4pi. Oke, bisa dipahami ya. Atau biar bagus lah, coba saya bikinkan sekarang kalau min 2pi sampai 2pi saja. Dan saya pengen bikin Y sama dengan cos. Sekarang ya, cos X grid on. Wow. Nah, grafiknya hilang. Kenapa bisa hilang begini? Nah, karena tadi ini tuh akan nyampur dengan yang atas tadi, yang atas ini. Jadi ini kan sudah ada X, ini sudah ada X juga, ini bisa bercampur ini. Nah, untuk itu, untuk menjamin variabelnya kita buang dulu, saya ketikkan clear all. Lalu saya ketik lagi X-nya, lalu saya ketik Y-nya. Oh sorry, belum saya tuliskan fungsinya tadi ya, Y cos X. Lalu saya plotkan dulu. Jadi saya tadi salah nulis ya, plot X, Y. Tapi sama kok, saya sudah tuliskan plot. Oh, belum. Plot grid on. Wah, jadi tadi salah sebenarnya ya. Nah, ini adalah fungsi cosnya, semacam itu. Jadi cukup mudah ya cara membuat grafik di MATLAB ini. Tapi informasi yang penting tadi adalah pertama apa? Kita review lagi bahwa kalian harus memberikan domain dan fungsinya. Berikutnya untuk membuat plotnya, kalian memanggil fungsi plot. Dan plot ini sudah disediakan di MATLAB, sehingga kita nyaman kalau kita akan membuat grafik. Saya pikir itu dulu ya pengenalan tentang membuat grafik. Kita akan lanjutkan kuliah MATLAB ini pada sesi-sesi selanjutnya pada pertemuan mendatang ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.